mana yang tidak bangga memiliki seorang anak sepintar dan sebaik King Faas, ya kan? Bagaimana tidak? King Faas ini selain nurut sama orang tuanya, tapi dia punya kesadaran tersendiri untuk bagaimana caranya mendalami Al-Quran. Setiap seminggu 3 kali, dia tuh selalu latihan belajar menghafal Al-Quran. Di usianya 10 tahun sudah bisa menghafal hingga 30 juz. Jadi dalam 2 tahun, berarti sekarang udah 12 kalau nggak salah ya King Faas ya. Dan satu hal lagi nih, ini semua juga nggak lepas dari peran sang ayah. Karena memang Sony Septian juga sangat tegas sekali untuk mendidik anaknya ya. Walaupun tegas bukan berarti juga akhirnya strength banget sampai nggak boleh ngapa-ngapain. Gitu ya? Enggak, masih boleh kok nonton TV katanya. Oh gitu, tapi tetap aja ya namanya anak-anak harus tetap diawasi oleh orang tua ketika nonton TV. Baik seperti apa cerita tentang King Faas? Ini dia untuk Anda. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul azim. Sony Septian mungkin bisa merasa menjadi bapak sambung paling bahagia melihat tumbuh kembang putra sambungnya King Faas. Atas didikannya selama ini, Faas menjadi anak lelaki yang pintar dan sangat kuat dalam mempelajari agama Islam. Salah satunya yakni Faas telah berhasil merampungkan hafalan Al-Quran hingga 30 juz. Kalau anak-anak ngaji kan memang ada guru ngajinya seminggu 3 kali. Tapi setiap setoran hafalan Quran itu sama orang tuanya gitu. Karena kita nggak pengen semuanya kita serahkan ke orang lain, ke guru ngaji. Nanti sayang dong, yang pahalanya ya orang lain doang gitu kan. Sebagai orang tua, suami Fairuz itu mengatakan jika dirinya harus ada saat anak dalam masa tumbuh kembang. Sejak menikah dan menerima Faas sebagai putra sambungnya, Sony tidak ingin kehilangan momen sedetik pun bersama anaknya tersebut. Terlebih dengan kehadiran kedua adik sambung Faas yang sekarang melengkapi kebahagiaan keluarga mereka. Orang tua harus juga andil dalam tumbuh kembang anak, dalam proses hafalan anak, karena itu penting gitu. Selain jangan sampai akhirnya anak tumbuh karena orang lain, ya orang tua juga pasti nggak pingin dong dia kehilangan juga pahalanya yang ngajarin anak. Dan juga jangan sampai kehilangan juga momen bareng anaknya, itu paling penting gitu. Karena kan quality time itu bisa sambil ngajarin anak-anak lagi juga, bisa jalan-jalan juga, jadi banyak hal juga, makanya itu disebut quality time aja. Pelajaran tentang agama Islam sedari kecil membuat Faas tumbuh menjadi anak lelaki yang mampu mengajari anak-anak sebaya, seperti beberapa anak selebriti. Salah satunya ketika dirinya mengajarkan Rafathar untuk belajar sholat. Kemampuan Faas tidak ia nikmati sendiri, melainkan ia bagikan kepada orang lain. Harapannya dari sekarang tuh memang selalu menanamkan nilai-nilai agama ya, karena anak itu kan adalah investasi termulia dalam hidup ya. Ketika anak belajar sebuah ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama, nanti ketika dewasa dia akan bisa memposisikan diri mereka di tempat terbaik mereka gitu. Mereka tahu mana hal-hal baik, mereka bisa melakukan banyak hal positif. Yang hal positifnya juga nanti bisa ditularkan ke generasi mereka juga gitu, ke lingkungan mereka juga. Jadi semakin banyak orang yang melakukan hal positif, semakin banyak juga hal-hal baik yang ada di luar sana gitu. Sementara itu, bicara soal aturan di rumah, selama beberapa tahun ke belakang, Sony selalu menerapkan kepada Faas dan kedua anaknya yang lain untuk tetap mengasah kemampuan mengaji mereka. Anak-anak itu harus setoran hafalan, setoran tadarus. Kita juga mengajarkan nilai-nilai kebaikan ya. Jadi kita punya buku penilaian. Setiap hari anak-anak ini sudah melakukan kebaikan apa gitu.